datang Wahyu Berkah Sejahtera Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semuanya, dan salam perjuangan menuju ke masa depan, membina sebuah kehidupan yang mempunyai segi ekonomi dan kesehatan dan juga pendidikan yang lebih baik. Oke, kali ini kita masuk di tahun era milenial, namun lebih dahsyat lagi, kita telah memasuki ataupun menghadapi dan menjalani situasi yang sangat kritis. Bisa dikatakan ataupun boleh dikatakan di sini adalah resesi dunia ataupun kemelesetan atau kejatuhan ekonomi dunia, kejatuhan ekonomi global, dan ini dampaknya adalah lebih besar, lebih parah, lebih teruk daripada pada 98 gitu kan. Jadi yang perlu kita ingat adalah di tahun ini, kalau di 98 itu krisis moneter, itu jelas kita punya tantangan, bentuknya seperti apa kita jelas ya, mungkin dari segi ekonomi dan lain sebagainya itu ternyata bisa kita lewati, bisa kita jalani dan kita lalui. Dan yang lebih dikatakan lebih parah pada saat ini, pada tahun ini adalah ini yang kita hadapi. Yang pertama adalah new normal yang diakibatkan oleh pandemik, ya, yakni virus COVID-19 ataupun virus corona. Dan sekali lagi saya membawakan topik di sini adalah topiknya kita masuk ke resesi dunia ataupun kejatuhan ekonomi di tengah pandemik COVID-19. Ya, saya bawakan topik yakni resesi dunia, kita bisa apa? Oke, artinya kalau kita berpikir terus, bahkan kita akan jatuh ke zona, kalau dikatakan upline, Pak Widodo mengatakan kalau kita berterusan dengan cara mengeluh, dengan cara meratapi, dengan cara memikirkan tanpa ada tindakan, maka kita akan masuk ke zona yang lebih parah, yakni keputusasaan dan menyalahkan pihak ketiga ataupun mencari kambing kuning. Betul ya saudaraku? Oke, betul ya semua? Oke. Nah, sekali lagi kita bawakan topik ini, resesi dunia kita bisa apa? Ternyata bisa dikatakan kalau upline sifu kita yang mengatakan, Bapak Darminto selalu memberi pesan, di tengah-tengah kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, inilah yang kita temukan pada saat ini. Ternyata apabila kita melihat di luar sana begitu banyak orang tengah tercari-cari usaha, solusinya sudah tepat, keputusannya sudah bagus, mencari ataupun melakukan, ataupun kalau tidak mati saja. Ya, keputusannya sudah tepat, yaitu melakukan Nah, melakukan seperti apa? Di luar sana begitu banyak orang mencari, tercari-cari dan terus mencari. Mencari apa? Mencari peluang, mencari kesempatan, gitu ya, mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Kita bisa lihat salah satu contoh, ada yang jualan dari makanan ringan sampailah ke makan berat, dari usaha kecil sampai ke usaha yang besar, yang maksudnya yang bermodal besar.
Ya, sekali lagi kita kembali pada posisi kita sekarang. Kita di tengah-tengah pandemik, di tengah-tengah resesi, kejatuhan ekonomi dunia ini, kita ada usaha yang mana usaha ini adalah O2O sebagai pembisnis jaringan. Sebelum ada resesi dunia, sebelum ada virus, sebelum ada situasi new normal baru, kita sudah berkecimpung ataupun sudah berlaga, berjuang di usaha Keling Internasional, yang mana di dalamnya mengandungi sebuah usaha, ya, sebuah usaha. Dan ini sekarang kita diberikan yang namanya penambahan, bukan perubahan. Kalau Bapak Ansori mengatakan ini adalah satu penambahan, ya, pembaharuan. Tidak ada pembaharuan, itu penambahan. Yang mana kalau dulu offline, dan salah satu contoh saya sebagai satu yang sangat membantah dengan online, karena dipikir ketika itu dulu online tidak menjanjikan. Nah, ternyata terbukti dengan adanya resesi, dengan adanya era milenial, sekarang ini kita harus berubah. Dan saya adalah orang yang sangat terpaksa sekali harus mau dan mengikuti zaman ini. Oke, forum semuanya, pada malam ini saya sampaikan sekali lagi, resesi dunia itu memberi keuntungan besar pada kita. Yang mana kalau tadi kita bicarakan tentang usaha, di sini ada kemudahannya, yaitu offline sebagaimana yang kita lakukan dengan kebiasaan kita, dan kemudian online yang kita lakukan dengan new millennial, gitu ya. Jadi sekilas pandangan ataupun suara dari pikiran saya adalah keuntungan lebih besar daripada orang di luar sana, itu lebih besar pada kita, yang mana kita boleh melakukan offline dan online, dipanggil O2O. Sekali lagi, bagi yang offline jangan berterusan mengandalkan dengan offline-nya, dan kemudian yang online jangan berterusan mengandalkan dengan online-nya. Ingat, O2O ini tetap bersama dan nantinya akan memberi dampak yang sangat positif, memberi percepatan usaha kita, yakni membangun network. Jangan lupa, kita ini seorang pembangun network, membangun jaringan, bukan kita online semata-mata untuk menjadi seorang sales, menjual saja dan akhirnya mati, tidak ada masa depan. Karena namanya menjual, hari ini laku, besok tidak tahu. Oke? Dan hari ini laku, besok berlaku. Menyanyi